Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa bermuajah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini menjelang kita melakukan sholat isya, pembahasan kita adalah terkait dengan bulan Zulhijjah. Di antaranya selain ibadah haji juga ada salah satu ibadah yang juga khusus dilakukan di bulan Zulhijjah, yaitu pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu oleh jemaah haji maupun oleh kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maka pelaksanaan kurban ini adalah pelaksanaan yang dilakukan setiap tahunnya oleh umat Islam. Dan tentunya ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula juga Nabi memberikan contoh, beliau melaksanakan ibadah kurban juga. Dalam surat Al-Kautsar, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelasnya semua dah hafal. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah mengaruniakan, telah memberikan, ya, a'tainaka al-kautsar, a'tainakal kautsar, al-kautsar. Al-Kautsar ini maknanya banyak ya, bisa juga berarti telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar yang ada di dekat surga, ya, pintu surga. Sebelum masuk pintu surga itu sudah telaga Kautsar, di mana di sana merupakan juga bagian daripada telaga di mana bagi orang-orang muslim atau bagi orang-orang mukmin yang masuk neraka dicuci dulu, nah itu di telaga Kautsar, lalu baru kemudian mereka akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga maknanya dari kata Kautsar itu, namanya nikmatun katsiratun, nikmat yang banyak, ya, nikmat yang banyak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kautsar, kata dasarnya sama dengan kathura, ya, artinya banyak, artinya karunia yang banyak, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Nah, perintah sholat di sini, maka dirikanlah sholat, ya, alasan karena Allah telah mengaruniakan nikmat yang banyak. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
merealisasikannya adalah fasholli. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Makna sholat di sini ada dua makna. Ya, menurut pendapat ulama tafsir, ada yang dimaknai sebagai sholat wajib, yaitu as-sholawatul khamsu, ya sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Ada juga maknanya yaitu sholat sunnah yang terkait dengan kurban, yaitu sholat Idul Adha, yaitu sholat sunnah Idul Adha yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali, ya. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini ada dua makna. Jadi artinya bahwa kalau melihat runtun daripada ayat ini, mulai dari perintah Allah fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Nah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhanmu. Rabbika, ini perintah adalah perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena khitab ini, pembicaraan ini atau perintah ini adalah dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ mukhatabnya cuma tunggal ka, artinya anta, berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau karena ini tunggal anta kamu, maka sholat yang didirikan ini adalah kewajiban fardu ain bagi setiap pribadi umat Islam. Ya, pribadi umat Islam itu adalah sholat wajibnya, ya, sholatul khamsu. Nah, sementara kalau sholat sunnah Idul Adha ini adalah sunnah, ya, yang sangat dianjurkan. Artinya kalau seandainya ada beberapa umat Islam ada yang melakukan dan sebagian makanya gugur kewajibannya untuknya, bukan kewajiban, sunnahnya untuk mereka yang lainnya untuk menegakkan sholat Idul Adha, ya. Nah, fasholli li rabbika, sholatlah karena Tuhanmu, li rabbika wanhar. Lalu apa perintah Allah selanjutnya? Wanhar, dan berkurbanlah. Nahar, dan sembelihlah, bisa juga artinya begitu, ya. Wanhar atau wadbih atau wanhir, wanhar, ya, wanhar itu berkorban, atau bisa juga adhi, bisa juga dan kurbankanlah, ya, bisa juga artinya makna dengan kata adha. Nah, berarti kalau melihat dari ayat ini bahwa pelaksanaan penyembelihan kurban itu dilakukan setelah melakukan sholat Idul Adha. Karena jika ada pelaksanaan penyembelihan kurban dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, itu tidak dinamakan sebagai kurban, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa, dan dia belum gugur sunnah untuk penyembelihan kurbannya. Dia harus niat lagi untuk menyembelih kurban lagi, sediakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Oleh karena itu runtun sholat dulu, baru kemudian menyembelih hewan kurban, sebagaimana perintah Allah tadi, ya, fasholli li rabbika wanhar. Nah, sedangkan ayat setelah itu inna syani'aka wal abtar, ini adalah kata atau frase yang lain gitu, ya,
kalimat-kalimat yang lain yang menjelaskan tentang inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, dialah orang yang abtar, terputus. Nah, inilah kemudian ada asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini. Asbab nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ada satu riwayat terkait dengan seorang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il, ya, yang kebetulan dia itu menghina Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad dianggap terputus keturunannya karena wafatnya putranya yang bernama Ibrahim dan juga Qasim, dua anak laki-laki yang diharapkan oleh Rasulullah, ya, yang tidak sempat menjadi dewasa, tapi di usia kecil itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya anak-anak perempuannya saja yang sampai dengan usia dewasa. Abdullah, ya, Qasim, kemudian Ibrahim, itu putra Rasulullah, wafat di usia masih muda. Kalau Ibrahim ini putra dari istri beliau yang bernama Maria Kiptiah. Sedangkan Qasim dan juga Abdullah putra beliau dari Siti Khadijah. Nah, jadi meninggalnya Qasim itulah kemudian seorang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad SAW dengan kata, terputuslah engkau, wahai Nabi Muhammad, dengan wafatnya putramu yang bernama Qasim. Dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, hai Muhammad, dia yang terputus, bukan engkau yang terputus. Ya, ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan surat Al-Kautsar ini. Nah, tentunya kok kayaknya tiba-tiba menjelaskan tentang itu, ya, jauh, ya. Inilah Al-Quran. Al-Quran itu memang seperti itu, ya. Oleh karena itulah, ya, Profesor Dr. Quraish Shihab itu menyatakan hendaknya kita bisa memunasabahkan, ya, artinya menghubungkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, ya. Artinya punya keturunan ini kan termasuk juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, seseorang jika mempunyai seorang putra atau putri atau punya bayi laki-laki atau perempuan, maka ada yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu melakukan akikah atau akikah, ya, kalau bahasa Indonesianya akikah, akikah. Nah, itu juga sebagai rasa syukur dari seorang tua karena dikaruniai seorang anak. Karena anak ini adalah dambaan dari, atau kalau di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa, ya, bahwa bahwa kita itu menikah adalah dalam rangka untuk perkembangbiakan keturunan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yaitu, ya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, satu diri seseorang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan dijadikan dari satu jiwa itu, yaitu pendampingnya, zawjaha, pendamping atau pasangannya, ya, zawjaha itu pasangannya. Dan wabatha minhuma, dan Allah berkembangbiakan dari keduanya, dari seorang laki-laki dan perempuan, dari seorang bapak dan seorang ibu,
dari seorang Adam dan Hawa, yaitu rijalan katsira wa nisaa, yaitu keturunan yang banyak dari laki-laki dan keturunan yang banyak dari perempuan, ya. Terus kemudian Allah perintahkan lagi di ujung dari ayat ini, wattaqullah, ya kan? Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Dan berkorban juga tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya inti daripada maka mempunyai keturunan pun disunahkan kita untuk melakukan akikah atau akikah. Ya, di dalam satu pendapat menurut satu ulama, ya, beberapa mengatakan akikah itu dari kata makna ukul, apa ya, ukul, ukuk, ya, ukuk, ya, ukuk artinya durhaka akikah, ya kan, ukukul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Maka katanya ada yang mengatakan berdasarkan makna dari akikah, kalau seorang atau kedua orang tua yang punya anak tidak diakikahkan di anak, kelak besarnya nanti bisa menjadi anak durhaka. Nauzubillah min dzalik. Maka disunahkan untuk mengakikahkan, ya, mengatakan bagi yang mampu tentunya. Nah, ini kalau bagi yang hukumnya akikah itu wajib, maka dia kelipatannya. Di hari ke-7 kelahirannya, setelah kelahirannya disembelihlah 1 ekor untuk anak wanita, 2 ekor untuk anak laki-laki, ya. Jadi ini sebagai, karena maknanya luar biasa nih, tentang ya terkait juga ya dengan kurban ini kan. Di dalam hadis Nabi dikatakan al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi, seorang bayi itu tergadai, ya, tergadai oleh Allah. Namanya tergadai, maka harus ditebus. Gimana tebusnya? Yaitu dengan menyembelih biaqiqati, dengan akikahnya, yaitu dengan apa? Ya, tudlahu anhu, ya, yauma sabihi, supaya disembelihkan di hari yang ke-7, yaitu kalau laki-laki anil jariyati syatun, ya, wa anil jariyati syatun wa anil waladi syatani, ya. Jadi untuk perempuan 1 ekor, untuk laki-laki 2 ekor. Nah, ini itu terkait dengan akikah. Nah, sekarang kita lihat makna etimologi dari kata kurban itu sendiri. Kurban itu kan dari kata qurba yakrubu. Ya, ada juga yang mengatakan ditambah dengan tasydid, qarraba yuqarribu qurbanan, qurbatan muqarrabatun. Nah, kalau rohnya itu ditasydidkan artinya mendekatkan, menghidangkan, mempersembahkan. Tetapi kalau qurba yakrubu artinya lebih dekat, ya, dekat, ya. Maka kalau aqrabu lebih dekat saja tanpa ada membutuhkan objek. Tapi kalau qarraba yuqarribu itu membutuhkan objek, mendekatkan, menghidangkan. Nah, sehingga makna kurban ini berasal dari kata ini. Nah, kemudian terkait kurban itu sendiri maknanya, ya, ini di sini disebutkan bahwa kurban itu secara istilah itu disebutkan ma yudbahu fi ayyamin nahri taqarruban ilallah, ya, hewan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan, ya, pada hari penyembelihan, ya, fi ayyamin nahri. Taqarruban adalah untuk mendekatkan, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan daripada menyembelih hewan ternak di tanggal 10 Zulhijjah dan juga di hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah,
adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga itu terkait dengan masalah bersyukur atas karunia yang atas karunia atau nikmat yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak kepada kita. Nah, kurban juga bisa disebut juga dengan makna udhiyah, ya, atau dhahiyah. Artinya hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih, udhiyah, adha, idul adha, yang disembelih pada hari Idul Adha. Nah, itu juga terkait dengan duha, waktu duha. Hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, yang disembelih pada saat matahari naik sepenggelahan, yaitu waktu duha, ya kan? Disembelih pada waktu duha. Atau kalau di sini itu menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili, ya, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Nah, disebutkan di sini jilid 3 halaman 594. Ini kata al-udhiyah. Nah, sedangkan ini ada dalam terminologi fikih disebutkan, yaitu penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, ini juga ini definisi, baru makna definisi. Nah, oleh karena itulah kemudian ada satu definisi yang disebutkan di sini, yang menurut di sini disebutkan menurut kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan al-udhiyatu fahiya ma yudbahu yaumun nahri wa ayyamut tasyriki minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala. Kurban berarti penyembelihan hewan tertentu. Nah, di sini hewan ternak semuanya, tapi hewannya ternaknya tertentu. Ya, babi juga hewan ternak. Babi juga hewan ternak. Ayam hewan ternak ya? Hewan ternak. Terus apa lagi ya hewan ternak juga? Selain itu, kuda hewan ternak ya? Hewan ternak juga kan kuda ya? Nah, tapi nanti hewan apa saja yang disunahkan untuk disembelih? Jadi penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu Idul Adha atau hari tasyrik, ya, hari tasyrik, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di sini di dalam ini surat Al-Hajj, ya, ayat 36 di situ. Jadi dikatakan di sini, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'imul qani'a wal muqtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan, ya, untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Tuhanmu Allah, nama Allah, ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan di sini shawaf, berdiri dan sudah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah, fakulu, maka makanlah sebagiannya, sebagian dimakan, berarti setengahnya dia, separuh, nah, dimakan, dan beri makanlah orang yang rela dan apa yang ada padanya yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Berarti kalau melihat dari ini cara pembagiannya itu 3, ya, 3. Kalau Imam Mazhab Syafi'iyah itu sepertiga. Nah, itu. Nah, di sini maksudnya demikianlah telah kami menundukkan unta-unta kepada, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ayat ini memberikan informasi mengenai siapa saja yang boleh memakan daging kurban. Yaitu siapa? Yang berkorban, terus orang yang mau atau yang mau pengen makan, memakannya, dan orang yang meminta.
Ya, orang yang minta itu al-qani'ul muqtar. Jadi orang yang minta maaf. Dalam ayat lain di surat Al-Hajj juga ya. Itu ada wa'atimul ba'isal faqir fakulu minha wa'atimul ba'isal faqir. Nah, di ayat 27 28 itu ya. 28. Oh saya. Maka makanlah sebagiannya dan bagikan seluruhnya sebagian lagi kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya. Nah, ini cara pembagiannya. Nah, dari ayat inilah para imam mujtahidin memberikan panduan dalam pembagian daging hewan kurban. Nah, berdasarkan ini. Nah, sebenarnya tujuan kurban itu adalah untuk mendapatkan selain mendekatkan ibadah atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam firman Allah juga di surat Al-Hajj juga itu la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, tentang terkait dengan kapan disyariatkannya kurban itu sendiri. Di sini di dalam kitab Fiqhul Islami Al-Adillatuhu wa Adillatuhu ini disebutkan waqad syurri'at fis sunnati tsaniyati minal hijrati zakati wa salatil aidaini. Disyariatkannya kurban dan disyariatkan kurban itu pada tahun kedua Hijriah, sebagaimana disyariatkannya zakat dan juga sholat kedua sholat Id, yaitu Aidain, ya, diperintahkannya itu, dan diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban itu. Nah, tentunya pelaksanaan kurban ini, ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun ya wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad, Ibnu Majah wa Darqutni wal Baihaqi wal Hakim wa sahahu wa wafaqahu Dzahabi. Jadi yang meriwayatkan ini banyaknya, ya. Ada di sini ada Imam Ahmad, ya, Ibnu Majah, Darqutni, Baihaqi, Imam Hakim, dan juga Imam Az-Zahabi sepakat juga dengan hadis ini sahih, ya. Jadi barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki kelapangan rizki, memiliki kelapangan harta, namun tidak mau berkurban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, makna sholat kami ini menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Sailul Jarrar disebutkan di sini, itu diartikan adalah tempat penyelenggaraan sholat Idul Adha. Nah, menurut Imam Syaukani, ya, disebutnya begitu. Nah, ini disebutkan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Selain daripada rasa syukur kepada Allah SWT, dan juga ini perintah dari Allah SWT. Kalau kita melihat perintah dari surat Al-Kautsar, ya, kata perintah, ya, saya sudah pernah sering katakan al-amru lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Kaidah usul fikih, ya.
bahwa perintah, semua perintah baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah atau dalam hadis Rasulullah itu menunjukkan wajib, ya, menunjukkan wajib. Kecuali ada dalil-dalil yang lainnya yang kemudian bisa menjadikan ini menjadi sunnah atau menjadi boleh gitu. Nah, berdasarkan ayat itulah kemudian maka hukum kurban itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, ada yang menghukuminya wajib. Ya, wajib yaitu ada dua ya. Ada hukumnya itu kurban nazar. Nah, perkataan misalnya saya bernazar, saya berjanji akan menyembelih hewan kurban, maka itu menjadi wajib dan dia harus dilakukan. Dan kalau tidak, dia berdosa. Dan ada juga yang kemudian yang kedua ini yang juga dianggap wajib, yaitu yang menentukan atau mengisyaratkan atau bersyarat ya, dengan hewan kurbannya, seperti ucapan ini adalah hewan kurbanku misalnya. Nah, ya, artinya mempunyai makna, atau saya jadikan kambing ini sebagai kurbanku. Itu mensyaratkan ya. Ini dianggap wajib, termasuk hewan hewan kambing ini tidak termasuk. Jadi hukum berkorban ini menjadi wajib. Namun ada juga yang berpendapat bahwa makna ini kurbanku itu tujuannya bukan untuk mensyaratkan, tetapi untuk memberitahukan bahwa ini untuk kurban tidak menjadi wajib ya. Jadi bukan pun ini, jadi ini kurbanku itu bukan takyin atau untuk menentukan, bukan. Nah, ini menurut Sayyid Umar Al-Basri. Sayyid Umar Al-Basri mengatakan itu. Jadi sekalipun ada yang mengatakan mengisyaratkan, tapi ada juga yang mengatakan ini bukan wajibnya, hanya untuk pemberitahuan saja. Nah, yang kedua, hukum kurban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya apabila ada salah satu anggota keluarganya ya sudah melakukan atau sudah berkurban, maka gugur tuntutan sunnahnya seluruh anggota keluarga yang lain. Tapi pahalanya, ini menurut penerangan di dalam ini, itu pahalanya hanya untuk yang berkurban saja. Ya, untuk yang berkurban saja. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang dinafkahi meskipun bukan nafkah wajib. Tapi nanti ada juga yang berpendapat bahwa sunnah kifayah ini, ada nanti itu di sini yang mengatakan bahwa pahalanya itu tidak hanya untuk yang berkorban saja. Semua keluarganya juga mendapatkan pahala. Ada dua pendapat berarti. Nah, ya, jadi kalau diniatkan korban kambing 1 ekor, gitu ya. Nah, satu keluarga itu sudah korban, bapaknya misalnya berkorban, maka sesungguhnya yang lain itu sunnah kifayah, sudah gugur tuntutan sunnahnya, ya. Dan mengenai pahala ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hanya untuk yang berkorban saja, tapi ada yang berpendapat kurban itu, dan itu ulama sepakat itu yang itu. Ulama sepakat kalau yang kedua. Kalau yang pertama itu yang hanya untuk yang pengorbannya saja, itu sebagian saja. Sepakat ulama mengatakan di dalam kitab itu disebutkan bahwa semua keluarga ya, sekalipun yang berkorban satu orang mendapatkan pahalanya juga, pahala juga. Kemudian ada juga yang hukumnya sunnah ain muakkad. Sunnah ain muakkad, sunnah individu yang sangat ditekankan. Ya, sunnah ain ini sunnah individu atau sunnah per individu seseorang muslim yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang melaksanakan ibadah haji juga itu.
ya, seperti melakukan nusuk, istilahnya dam nusuk. Nah, itu bisa diniatkan untuk kurban juga. Nah, tapi di sana itu ada satu pengumuman ya ini mungkin ulama sana ya, gitu ya kelompok Wahabiyah lah mungkin ya, itu mengatakan dam nusuk itu harusnya diarahkan untuk kurban, bukan untuk dam nusuk. Harus diarahkan untuk kurban gitu. Itu kurban itu bukan, tapi tetap aja itu juga bisa dimaknai itu juga kurban. Biasanya dam nusuk itu dilakukan hanya bagi orang yang tidak bermukim atau bukan orang yang menetap di kota Mekah. Ya, jadi kayak kita ini melakukan haji tamattu, melakukan haji kiron, haji secara tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian kita melaksanakan ibadah haji. Itu disebut dengan haji tamattu. Nah, itu ada perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kalau saya itu dengan tamattu'an, jadi tamattu itu jadi dam nusuk namanya. Itu kan disebut nusuk ya. Jadi menyembelih hewan satu ekor kambing waktu saya itu karena kita haji tamattu ya, dengan cara tamattu maka kita menyembelih hewan di sana, kurban di sana di tempat mat'am namanya. Penyembelihan khusus langsung disembelihkan, disebut namanya satu-satu. Seret, cepat sekali disembelih. Satu orang doang. Yang nyembelih satu orang doang. Enggak dua orang, satu orang doang. Tangkap. Kan di sini pakai keramik. Pakai keramik jadi kambing dibatasi, dikeluarkan satu, pakai keramik seret, langsung dilempar. Licin enak banget dilempar aja set gitu. Biarkan. Lempar lagi. Nggak perlu dipegang-pegang sampai 2 orang 3 orang, nggak perlu, 1 orang itu cepet banget itu. Itu juga pisaunya bukan pisau golok yang panjang, enggak, enak begini nih. Ya, mungkin orang Yaman kayak punya kayak gini yang diselempangkan di pinggang tuh, kan orang Yaman itu kan bisa kan ya. Nah kan kalau nggak salah itu Arab Yaman itu kan pakai gitu. Rata-rata sih emang orang Arab, bukan Arab situ, penyembelih, orang yang bekerja, buruh-buruh itu bukan orang Arab situ rata-rata. Orang-orang Arab situ orang kaya semua yang punya tokonya. Justru kalau orang-orang yang dagang gitu, yang bisa ngomong ayo beli murah, ayo orang jamaah Indonesia itu Arab yang mana atau Arab yang lainnya lah, bukan dari ini, bukan asli. Gitu. Kalau aslinya yang punya tokonya itu, ya Saudi, orang Saudinya. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Nah, hukum kurban menurut imam 4 imam madhab ini, kalau menurut Imam Hanafi ini wajib ya sekali dalam setahun. Ini bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu itu wajib 1 kali dalam setahun bagi yang mampu. Ini Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi. Dan sunnah bagi orang miskin. Nah, sunnah bagi orang miskin. Tapi tetap wajib kalau dia nazar. Nah, kalau dia nazar tetap wajib. Nanti kalau saya punya uang, saya akan berkurban. Nah, terus itu jadi nazar, wajib itu. Pada saat dia mempunyai uang yang cukup untuk membeli hewan kurban, wajib dilakukan. Karena dia sudah nazar, ya nazar. Kemudian Imam Maliki mengatakan itu sunnah muakkad bagi yang selain jemaah haji. Jadi selain jemaah haji itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sementara bagi jemaah haji hukumnya wajib, ya dan disembelih di Mina. Kita kalau disembelih di Mina, gitu, di mat'am ya, mat'am di Mina, ya di Mina. Atau di tempat malam sebagiannya sebelum itu, pokoknya di daerah, masih daerah Mina, yang penting daerah Mina. Nah, kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah ya bagi setiap individu sekali dalam seumur hidupnya. Nah, itu Imam Syafi'i sekali dalam seumur hidupnya. Nah itu, tapi sunnah muakkadah, tidak wajib menurut mazhab Syafi'iyah.
Karena menurut beliau amr atau kata perintahnya itu tidak menghendaki untuk pengulangan. Nah, jadi layak tadi at-tikror. Jadi tidak menghendaki adanya pengulangan. Ini cuma sekali fasholli lirabbika wanhar. Nah, jadi tidak setahun. Wanhar. Ya. Artinya sekali dalam seumur hidupnya. Nah, itu. Kemudian menurut mazhab Syafi'iyah juga ya, bisa juga sunnah kifayah bagi setiap keluarga sekali setahun. Jadi setiap keluarga satu kali setahun itu sunnah kifayah. Berarti sama kayak fardu kifayah ya, ini sunnah kifayah. Jika salah seorang dari keluarga tersebut ada yang melakukan, maka cukup yang lainnya gugur untuk tuntutan kesunahannya. Nah, ini mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa jika dalam satu keluarga ada yang menyembelih satu hewan kurban, maka pahala kurban itu diberikan padanya dan juga kepada keluarganya. Nah, jadi kalau tadi kan cuma satu orang pengorban saja. Nah, kalau ini mayoritas Syafi'iyah berpendapat kalau ada satu orang yang berkorban dari satu keluarga itu, maka pahalanya untuk yang berkorban dan juga untuk keluarganya. Nah, sementara mazhab Hambali mengatakan sunnah muakkad ya, bagi orang yang mampu. Nah, tetapi menjadi makruh bagi orang yang mampu tidak menyembelih hewan kurban. Nah, makruh. Dia mampu, tapi nggak menyembelih hewan kurban. Makruh ya. Nah, ada istilahnya. Gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada pertanyaan ataupun tambahan, silakan ini. Ya ini barangkali ada yang mau ini bertanya. Ya. Mampu untuk korban itu apa ada perkiraan dalam fikih? Dalam fikih di sini ada. Ini ada fuqaha itu memberi berpendapat nih tentang ini. Kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwa mampu sa'ah ya, itu adalah orang yang memiliki satu nisab zakat di luar dari kebutuhan sandang, pangan, ya, papan keluarganya. Nah, Imam Hanafi itu mengatakan, jadi barang siapa yang mempunyai kelebihan 200 dirham, 200 dirham itu di sini disebutkan 200 dirham itu sama dengan tuh senilai 7.200.000. 7.200.000. Kalau 1 gramnya, kalau 1 dirhamnya itu 2,975 gram perak murni. Ya. Emas ya, gram perak murni ya. Atau ya kalau yang di sini disebutkan 2,975 gram ya. Atau di sini cuma dengan 12.105 rupiah per gramnya. Kalau segitu maka nilai senilai sama dengan semua totalnya itu 7.200.000. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki mengartikan mampu itu adalah memiliki harta lebih dari kebutuhan primer dalam tahun itu. Ya, jadi bukan tahun depan terus kemudian tahunnya nggak mempunyai kelebihan, dia miskin ya nggak wajib, nggak sunnah. Ya, Imam Malik mengatakan bahwa ukuran seorang mampu kurban adalah apabila mempunyai kelebihan seharga hewan kurban. Nah, itu aja, seharga hewan kurban dan tidak memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan yang mendasar. Jadi uang itu misalnya tidak dibutuhkan untuk misalnya kebutuhan pokok yang lainnya. Nah, apabila tahun itu dia membutuhkan uang itu, maka dia tidak disunahkan. 3.500. Iya, berarti segitu ya. Kalau ukurannya itu rata-rata kita 500. 3 juta. 500. Iya, itu. Sapi yang
Kalau yang ya kalau kambing ya ke sapi ya 3 juta. Kemarin juga ini urunan 3.500.000. Saya juga 3.500.000 itu. Sapi Bali, sapi ini. Ada juga di sana ada yang mengatakan bagaimana kalau kita itu jangan ke situ melulu, coba sekali-kali yang lain dengan biasanya ada pilihan yang lebih bagus. Tapi kayaknya murah di situ ya, lebih murah. Di sini ke Kiki ya. Ya Kiki ke Arsyad ya, ke Arsyad. Bapaknya kan namanya Arsyad ya. Itu Kiki itu murid saya sebenarnya itu, alumni MP juga itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i disebutkan seorang dipandang mampu apabila memiliki harta seharga binatang kurban, sama dia Imam Maliki ya. Nah, dan juga ini di luar kebutuhannya, sama berarti. Ini dijelaskan mempunyai kelebihan uang dari kebutuhannya dan kebutuhan yang menjadi tanggungan daripada yang dinafkainya. Senilai hewan kurban pada hari raya, kalau dia tentukan pada hari raya Idul Adha atau hari raya Tasyrik, atau hari-hari Tasyrik. Kalau mazhab Syafi'i, kalau tadi Maliki kan tahun itu setahun. Nah, kalau mazhab Syafi'i pada saat hari raya dan hari-hari Tasyrik dia punya kelebihan itu. Nah, itu sunnah untuk berkurban. Nah, kalau mazhab Hambali, ukuran mampu kurban itu adalah apabila dia bisa membelinya dengan uangnya, walaupun uang tersebut didapatkannya dari hutang, tetapi dia mampu membayar hutang itu. Nah, makanya boleh hutang kurban. Ini menurut mazhab Hambali ini. Kemampuan mendapatkan seharga binatang kurban sekalipun dalam bentuk hutang, tetapi bersangkutan sanggup membayarnya. Ini menurut Hambali, maka dibolehkan. Nah, itu bagusnya kalau seandainya ya biasanya sekarang utang dulu nggak apa-apa, nanti setiap bulan ditagih sampai menjelang Idul Kurban. Boleh juga di sini ada urunan, dalam arti iuran ya, iuran itu. Tapi kalau diminta tiap bulan kayaknya nggak berat deh kayaknya. Akan tabungan. Ya, istilahnya tabungan ya. Tabungan kurban. Ya. Bayar dulu kalau kita ya. Artinya bukan utang ya. Bukan utang. Kalau utang boleh juga tuh. Jadi boleh. Dia tidak mengapa. Yang penting dia mampu untuk. Nah, ini juga bisa dikiaskan juga dari sini tuh ke haji. Bahkan ada istilah kan haji kan, utang haji kan ada kan yang istilahnya dibayar dulu, bayar belakangan. Makanya di bank-bank itu kan ada kan bank syariah ya, memberikan pembiayaan ongkos haji. Nah, bukan pinjaman ya, memberikan pembiayaan. Ini bukan pinjaman ini ya, memberikan pembiayaan ongkos haji. Ya ini dia jalan. Nah, ini pembiayaan Pak, bukannya peminjaman. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti insya Allah kita akan sampaikan lagi yang lainnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.